Pemirsa, desakan penindakan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berdatangan. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang dinilai terlibat praktek aliran sesat dan penistaan agama. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan. Sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, mengundang beragam reaksi. Desakan penindakan terhadap Al Zaitun terus mengalir, termasuk dari MUI Jawa Barat yang mendesak pemerintah bertindak konkret atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun. Rekomendasi kita pemerintah supaya segera menangani ya secara konkret apapun yang terjadi pelanggaran di Al Zaitun itu, baik yang menyangkut pemahaman agama maupun yang menyangkut tindak pidana kan gitu, termasuk administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Bisa direkomendasikan sanksi penutupan iya, mungkin? Iya, betul seperti itu. Iya. Di sisi lain, Panji Gumilang menilai desakan pembubaran pesantren Al Zaitun tidak masuk akal karena pondok pesantren memiliki kualitas pendidikan yang baik dan mendapatkan akreditasi A. Terus mau membubarkan, masa bangsa Indonesia punya karya swasta, akreditasinya A unggul, disuruh membubarkan, ya buat lagi lah itu, jangan dibubarkan. Kalau ingin, buat lagi. Sementara itu, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kurikulum Pondok Pesantren Al Zaitun dan memproses dugaan pidana hukum yang dilakukan pimpinannya. Meski demikian, hak santri akan tetap diperhatikan dan Pondok Pesantren masih diizinkan menerima pendaftaran. Pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Ya, tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid di situ tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran. Karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ya harus ditindak. Berbagai kontroversi di Pondok Pesantren Al Zaitun menjadi sorotan publik. Mulai dari saf salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, hingga pernyataan pimpinannya mengenai kitab suci Al-Quran yang menurutnya merupakan kalam Nabi Muhammad SAW. Aksi demo pun dilakukan berbagai elemen masyarakat di Pondok Pesantren Al Zaitun, hingga pemerintah pusat turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Pesantren Al Zaitun semakin menjadi sorotan publik. Tak hanya disorot soal dugaan ajaran sesat, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan Ponpes Al Zaitun terafiliasi dengan gerakan radikal NII atau Negara Islam Indonesia. Kesimpulan ini disampaikan MUI tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2022. Seperti apa lebih jelasnya, kita akan membahasnya lebih dalam bersama Aiman Wicaksono, pemimpin redaksi Sindo News TV. Selamat sore Mas Aiman. Halo Mega. Sehat selalu. Sehat ya. Oke, dan kalau kita membahas Ponpes Al Zaitun, kalau rame ya sekarang. Sekarang sudah mulai ramai. Tapi kalau kita melihat seminggu atau 2 minggu sebelumnya, ini sepertinya belum ada tabir-tabir yang mulai terbuka. Terkesan masih tertutup. Tapi kalau sekarang sudah mulai terbuka. Dan kabarnya, pemirsa, Mas Aiman juga sudah pernah ke sana, ke Ponpes Al Zaitun. Apa yang Anda lihat di sana? Apa yang Anda temukan? Apakah memang ada kejanggalan atau memang terlihat seperti ponpes-ponpes yang lainnya? Ya, Ponpes Al Zaitun kan kita tahu ya berdiri sejak tahun 90-an, 96 kalau tidak salah. Berdiri atas ribuan hektar. Ribuan hektar. Dan itu merupakan pondok pesantren yang terbesar se-Asia Tenggara. Saya garis bawahi, terbesar se-Asia Tenggara. Jadi nggak main-main nih. Santrinya masuk setiap tahun untuk satu angkatan, misalnya Ibtidaiyah atau SD atau Sanawiyah SMP, itu rata-rata 1.000 santri. Jadi luar biasa. Saya juga tahu karena saya mewawancarai langsung ya di program The Prime Show with Aiman misalnya, itu
salah satu wali santri, kalau kita dikenal misalnya wali murid gitu ya. Iya. Itu mereka hanya membayar 42 juta kurang lebih ya untuk 6 tahun. Jadi kalau masuk satu SMP kelas 7 gitu ya, atau sanawiyah di sana sebutnya, sama SMA aliyah, madrasah aliyah, itu dari kelas 1 atau kelas 7 ya, 1 SMP lah sampai 3 SMA, atau 1 sanawiyah sampai 3 aliyah gitu ya. Itu hanya 42 juta. Artinya ini terbilang murah. Murah, kenapa saya katakan murah? Karena udah itu boarding school kan, dia nginep satu anak, kamarnya ber-AC. Oke. Ya. Lalu kemudian makan 3 kali Makan 3 sehari. kali sehari, betul. Pagi pakai ayam, siang pakai ikan, malam antara ayam atau ikan dengan buah dan susu lengkap. Oke. Selama 6 tahun. Kita bisa bayangkan itu. Oke. Jadi Ya. berapa? Mungkin Mega aja 1 tahun 6 tahun pasti lebih 42. Lebih, betul lebih. Ya kan? Kalau Itu kita 6 bisa tahun. hitung sehari aja sekarang bisa 300.000 hanya untuk Oke. kebutuhan makan. Iya, kali 365 berapa tuh? Iya, oke. Oke, kali 6 gitu kan. Nah, ini bicara soal biayanya kok segitu. Harusnya itu kalau dihitung-hitung itu di atas 100 juta untuk satu santri selama 6 Oke. tahun. Pertanyaannya saya sempat menanyakan, apakah ada subsidi silang? Kan biasa sekarang ya kampus misalnya, betul. atau sekolah yang kaya membiayai yang miskin. Nggak ada. Jadi siapa yang mensubsidi itu? Institusi Al Zaitun. Pertanyaan dari mana uangnya? Berarti kan dalam tanda kutip, yayasan ya sebuah yayasan, tapi secara hitung-hitungan ekonomi, dia rugi, dia tekor. Nggak masuk akal ya Nggak masuk sepertinya. Tapi kemudian ditemukan yang terbaru, Profesor Mahfud MD ya, Menko Polhukam menyatakan bahwa ada 256 rekening atas nama betul. Panji Gumilang. Dengan namanya macam-macam nih. Ini ada nama, saya bacakan nih, ada nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Ada 6 nama ya. Abu Toto 6 nama. 6 nama. Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Oke. Dari 280 sekian itu. Dari 256 rekening tadi. Oke. 256 rekening tadi, 256 ya. Dan dia tidak pernah kekurangan. Bahkan sekarang dia hendak membangun galangan kapal di Papua untuk bisnis perikanan. Wisata di Pulau Sumatera. Dan jangan salah, di Al Zaitun itu ia punya sistem green economy, ketahanan pangan. Betul sekali. Ada swasembada pangan. Perkebunan juga. Ada apa ini? Tentu orang akan berpikir begini. Jangan-jangan ini akan membandingkan misalnya antara Al Zaitun dengan Republik Indonesia. Republik Indonesia beras impor, tempe kedelai impor misalnya dan lain sebagainya ya. Di sana semuanya swasembada. Sekolah murah di sana, disubsidi oleh Al Zaitun. Nah ini yang memunculkan spekulasi-spekulasi. Apakah ini bentuk dari mercusuar sebuah, dalam tanda kutip, negara baru? Ini kan pertanyaan. Nah sekarang kita mendengar bahwa ada penelitian dari MUI yang mengatakan bahwa Al Zaitun ini pernah terindikasi atau terafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Yang faktanya sampai saat ini uangnya nggak habis-habis. Dari mana itu semua? Betul. Nah kalau kita melihat kemarin juga Menko Polhukam dan juga PPATK mengatakan sudah memblokir 256. Berarti adakah kejanggalan aliran dana yang masuk ke situ, Mas Aiman? Itu yang harus diteliti. Itu yang harus diselidiki. Karena diblokir dan lain sebagainya itu belum tentu dia punya punya pelanggaran ya. Tapi ada kejanggalan. Pasti. Ada kejanggalan. Pasti ada kejanggalan. Tapi apakah pelanggaran atau tidak itu one step ahead, satu langkah berikutnya. Nah, apakah itu ada pelanggaran, termasuk juga pelanggaran hukum dan sebagainya, itu harus diteliti. Itu yang tidak boleh lepas. Kalau kita lihat nih kan ada bukan hanya kasus, kalau kita lihat ada 3 klaster kasus dari Al Zaitun ini. Yang pertama adalah yang pertama kali hingga membuka jalannya sampai hari ini adalah kontroversi soal syariat Islam. Perempuan dan laki-laki sholat barengan, itu istilahnya kalau di dalam agama ikhtilat, bercampur. Lalu kemudian ada salam salam Yahudi, pembuka Yahudi yang disampaikan ya di dalam pondok pesantren yang tidak biasa atau bahkan mungkin sebagian
pesantren pasti mengecam itu, gitu ya. Lalu juga ada pernyataan kalau mau pergi haji nggak usah jauh-jauh ke Arab, Makkah dan Madinah dan lain sebagainya, tapi cukup di Indramayu di Al Zaitun. Nah, pernyataan-pernyataan itu yang kemudian menjadi kontroversi. Tentu itu bukan ranah saya untuk menilai ya, tapi itu menjadi kontroversi karena memang yang kita ketahui, yang kita yakini tidak seperti itu. Tidak sesuai seperti itu. Itu kluster pertama. Jadi ada kaitan keagamaan yang sekarang sedang disidik oleh pihak kepolisian yang katanya akan naik ke penyidikan, yaitu soal penodaan agama. Kita terus menunggu yang mana pernyataan itu. Apakah akan jadi tersangka atau tidak? Biasanya kalau sudah naik ke penyidikan, maka tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu pengumuman, maka akan jadi tersangka. Nggak tahu siapa. Apakah Syekh Panji Gumilang, karena di pesantren dipanggil Syekh ya, atau yang lain dan sebagainya. Tapi kalau yang selama ini diperiksanya Panji Gumilang, ya kemungkinan besar ya, saya tidak mau mendahului pihak kepolisian, maka kemungkinan besar yang akan jadi tersangka ya Panji Gumilang kalau kasusnya naik ke penyidikan. Oke, tapi kalau kita melihat pernyataan dari Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan memang ada indikasi arah menuju ke sana, tersangka Panji Gumilang. Tapi secara garis besar bahwa Ponpes Al Zaitun tetap dibuka, bahkan pendaftarannya ini tetap diperbolehkan oleh Mahfud MD. Ini bagaimana? Apakah memang sesuatu yang berbeda harusnya menjadi satu karena ini memang pimpinan Al Zaitun, atau memang bisa dirubah Ponpes Al Zaitun menjadi sedia kala, menjadi aturan yang sama? Nah, ini saya jawab setelah itu ya. Tadi yang pertama kan klaster pertama soal agama. Klaster kedua adalah soal negara Islam Indonesia yang memunculkan sebuah spekulasi dan sebagainya. Apakah Al Zaitun itu NI bukan sih dan sebagainya? Kalau dilihat sejarahnya punya bukti-bukti tertentu. Ada orang-orang yang juga memberikan data. Klaster 3 soal uang, pendanaan. Yang sampai saat ini masih misterius. Dibuka sedikit demi sedikit, ya, ketemu 256 rekening, dan lain sebagainya. Itulah kemudian yang terjadi. Nah, pertanyaan tadi, apakah kemudian setelah kasus ini misalnya terus naik, proses hukum, bagaimana nasib Ponpes Al Zaitun? Ini adalah lembaga pendidikan, kita harus akui. Ponpes Al Zaitun adalah Pondok Pesantren Al Zaitun, lembaga pendidikan. Kalau seandainya ada pelanggaran di sana, kan bukan berarti ponpesnya dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan. Dan ini yang saya ketahui dari pihak Kementerian Agama tengah melakukan penyelidikan soal itu untuk kemudian nanti misal terjadi sesuatu, misalnya soal ada pelanggaran dan sebagainya, ya dilakukan pembinaan. Dalam tanda kutip, dibalikkan relnya, diluruskan relnya. Kembali. Soal anggaran. Tentunya kalau tadi Mas Aiman menyatakan bahwa ini lembaga pendidikan sebenarnya sama seperti yang lain. Memang hanya di dalamnya tadi ada indikasi ajaran yang kontroversial dan juga ada NII. Nah, kemudian soal anggaran ini juga ada bantuan dana istilahnya ya dari Kementerian Agama. Ada informasi soal itu, Mas Aiman? Iya, kan Kementerian Agama sudah mengakui bahwa memberikan dana bantuan kepada pondok pesantren, which is itu hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Kementerian Agama itu memberikan bantuan kepada pondok pesantren. Meskipun ada pertanyaan sesungguhnya, apakah tidak dilakukan proses cek dan recheck? Ya. Katakanlah misalnya tahun pertama diberikan bantuan atau sebelum diberikan bantuan dilakukan proses cek dan recheck. Setelah tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Nah, ketika dilakukan proses dan dicek, cek dan recheck, maka tentu akan ada review, akan dilihat ulang bagaimana layak atau tidak nih diberikan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi sejauh ini mana? Sejauh ini bagaimana kemudian proses pengawasan dari pemberian dana oleh Kementerian Agama? Itu yang harus ditinjau ulang, kaji ulang, betul, oleh Kementerian Agama. Jadi ini pelajaran penting juga, kalau seandainya ada pelanggaran dan lain sebagainya, lalu kenapa kemudian masih terus diberikan? Tentu itu juga jadi pertanyaan. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh pihak Kementerian Agama. Dan itu yang menjadi pelajaran juga bagi lembaga-lembaga yang lain atau kementerian yang lain untuk hati-hati memberikan bantuan kepada institusi pendidikan. Tadi soal 3 hal tadi disampaikan oleh Mas Aiman. Yang pertama adalah memang soal ajaran. Apakah ini indikasinya tersangka yang akan diajukan oleh pemerintah ini kemana ya? Penodaan agamakah atau mengajarkan sesuatu hal yang sesat atau seperti apa, Mas? Kalau dilihat kasusnya di Mabes Polri kan penyidikannya soal penodaan agama. Penodaan agama. Pasal 156A KUHP. Jadi kalau
ada yang menjadi tersangka, katakanlah misalnya yang diperiksa adalah Panji Gumilang ya, dan yang tersangka, saya sekali lagi tidak mau mendahului kepolisian, adalah Panji Gumilang, maka kasusnya besar kemungkinan ya soal penodaan agama, karena yang disidik adalah soal kasus penodaan agama. Yang bagian mana itu yang kita tidak tahu. Pernyataan yang mana itu yang kita tidak tahu. Karena itu masih dalam proses ya? Betul, sampai saat ini polisi belum mengumumkan di mana pernyataan dari Panji Gumilang yang merupakan terperiksa saat ini, yang masih berstatus saksi, itu dinyatakan sebagai penodaan agama yang kasusnya sudah naik ke penyidikan. Oke, nah kalau memang benar ini penodaan agama, artinya bahwa santri-santri di sana ajarannya juga sesat. Apakah Mas Aiman juga sempat melihat ketika di sana ada ajaran-ajaran yang memang sepertinya ini menyimpang dan aneh seperti ini? itu? Saya luruskan dulu. Jadi begini, bedakan antara kasus perorangan. Perorangan, oke. Ya, dalam hal ini misalnya terperiksa misalnya, pimpinannya Panji Gumilang dengan santrinya. Bedakan dulu. Oke. Karena bisa jadi ini pernyataan tunggal dari seseorang. Belum tentu itu juga diajarkan kepada santrinya. Oke, ya. Kan begitu. Karena kita harus melihat secara jernih. Secara keseluruhan ya. Keseluruhan. Jadi kita nggak bisa katakanlah misalnya ketika ada penodaan agama maka seluruh santrinya juga diajarkan hal-hal yang sesat, belum tentu. Betul. Oke. Karena ini hal yang berbeda. Bisa jadi dia berbicara di sebuah kesempatan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum pengajaran, kan bisa saja. Jadi ini dua hal yang berbeda. Untuk ponpesnya itu hal yang berbeda, yang ketika nanti ada pelanggaran misalnya atau katakanlah indikasi yang dinyatakan oleh sesat oleh MUI, maka dilakukan pembinaan oleh Kementerian Agama yang juga mungkin bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Tapi di kasus perorangan, katakanlah misalnya yang diperiksa adalah Panji Gumilang dalam hal ini, itu adalah kasus personal yang belum tentu juga melibatkan pihak lain. Bisa jadi tunggal, tapi bisa jadi juga ada pihak lain. Karena masih proses penyelidikan ya. Harapannya Mas Aiman terakhir terkait dengan kasus Ponpes Al Zaitun, karena sampai saat ini memang dalam proses. Ya, pemerintah harus tegas dalam mengusut kasus ini. Bukan hanya soal penodaan agama, tapi juga soal dana. Dari mana? Untuk apa digunakan? Betul. Dan selama ini bagaimana cara mendapatkannya? Jangan-jangan dari tiga hal itu ada indikasi pelanggaran hukum pidana yang terjadi. Misalnya yang selama ini disebutkan, cara mendapatkannya adalah dengan mengelabui dengan zakat infak sodakoh misalnya. Yang kemudian disebarkan di beberapa masjid atau kemudian di perorangan tertentu. Ada juga yang kemudian merekrut misalnya mahasiswa ke dalam negara Islam Indonesia. Ini yang kemudian disampaikan ya, benar atau tidak tentu harus dibuktikan ini. Harus dibuktikan lagi. Lalu kemudian mencuri dari orang tuanya dan lain sebagainya, merampok ya, atau mencuri dari pihak lain. Nah ini harus dibuktikan apakah benar seperti itu atau tidak. Kalau benar maka itu ada indikasi pidana dari pengumpulan dananya. Ketika kemudian sudah dapat uang, digunakan untuk apa? Apakah untuk full pendidikan yang benar misalnya? Atau hal yang lainnya? Atau ada hal yang lain, jangan-jangan misalnya untuk ideologi tertentu misalnya untuk kudeta atau membuat negara baru, misalnya dalam ini adalah negara Islam Indonesia misalnya. Lalu kemudian bagaimana proses dari keduanya itu? Nah ini harus diteliti, harus diselidiki oleh negara dan harus dituntaskan. Karena kalau tidak, maka ini ke depan akan terus membentuk bola salju. Jangan salah, ideologi tidak akan pernah mati. Jadi ketika dia punya keinginan untuk mendirikan negara, bisa jadi itu tidak akan pernah mati. Apakah itu ideologi tadi NII, Negara Islam Indonesia, ataupun mungkin ideologi komunis. Dua hal itu bisa aja, itu tidak akan pernah mati. Hanya bisakah kemudian dia berkembang atau tidak, tergantung dari kita. Tergantung dari masyarakatnya, tergantung dari publik. Sejauh mana kita punya konsekuensi, konsistensi terhadap Pancasila. Itu yang paling penting. Betul. Kita juga berharap bersama bahwa kasus Ponpes Al Zaitun segera ditegaskan oleh pemerintah seperti apa dan juga bisa diluruskan kembali, karena memang kasus ini sudah mulai meresahkan masyarakat agar juga tidak melebar kemana-mana. Terima kasih Mas Aiman Wicaksono selaku pemimpin redaksi Sindo News TV sudah bergabung bersama kami, juga sudah berbicara mengenai Ponpes Al Zaitun. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Sehat selalu, Mega.